Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak Ibu Saudari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berkat lindungan Tuhan. Mari kita awali seluruh aktivitas kita hari ini dengan membaca dan mendengar, bahkan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas berkat kasih setia Tuhan telah menjaga dan memelihara kami semua sepanjang malam tadi, dan pagi ini boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Dan mengawali aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami kepadamu untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti maksud firman Tuhan yang datang kepada kami pagi ini. Berfirmanlah karena kami telah siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, bacaan kita pagi ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja terambil dari Mazmur 136 ayat 17 sampai 26. Mazmur 136 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah kasih setia Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini dalam Mazmur 136, ada pengulangan kata pada setiap ayat dalam bacaan kita, yakni frasa bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Hal ini menandakan bahwa bangsa Israel mengakui kasih setia Tuhan sepanjang perjalanan hidup mereka. Kalau kita membaca mulai dari ayat 1, mereka bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup mereka. Dan di ayat 4, mereka mengakui keajaiban-keajaiban yang Allah telah lakukan, mulai dari penciptaan bumi, laut dan segala isinya, matahari, bulan dan bintang. Kemudian di ayat 10, pujian bangsa Israel berlanjut, di mana mereka menyaksikan kuat kuasa Allah menolong mereka sejak peristiwa mereka keluar dari tempat perbudakan mereka di tanah Mesir. Dimulai dengan mengingat Allah membunuh anak sulung orang Mesir dan ayat 13, bagaimana Allah membela laut untuk mereka lewati dan sekaligus mencampakkan Firaun beserta tentaranya ke laut Teberau sampai ke penggemaraan di padang gurun. Kasih setia Tuhan tak pernah berhenti, bahkan dengan memukul kala raja-raja besar, yakni Sihon dan Og,
sampai pada tujuan utama memasuki tanah perjanjian dan memiliki tanah pusaka. Bangsa Israel terus mengingat kebaikan Allah dengan penuh kerendahan hati, dan di akhir bacaan kita di ayat 26, mereka bersyukur kepada Allah semesta langit akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup mereka. Pemaparan karya Allah yang abrah inilah yang melahirkan puji-pujian dari bangsa Israel atas kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, belajar dari pembacaan kita hari ini, mari kita masing-masing menghitung dan mengingat banyaknya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Lewat bacaan kita ini juga, kita terus belajar untuk terus memuji karya besar Tuhan dan kasih-Nya kepada kita umat-Nya, yang boleh kita nikmati saat ini sebagai suatu kumpulan orang percaya yang sama-sama mengalami kemurahan Allah. Semua yang Tuhan lakukan dalam sepanjang hidup kita adalah wujud kasih setia Tuhan pada kita, dan olehnya itu kita patut naikkan ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah atas kasih setia Tuhan yang tak ada batasnya dalam hidup kita. Dan secara khusus, kasih setia Tuhan kepada kita dengan memberikan anak tunggalnya bagi kita yang percaya kepadanya, untuk datang mau menderita bahkan mati di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Inilah kasih setia Tuhan bagi kita yang tak ada duanya, yakni janji hidup kekal bersama Bapa di surga, terutama kita yang mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan selanjutnya, ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan bukan hanya sebatas kata-kata saja, tetapi terlebih kita harus buahi dalam kehidupan kita lewat tutur kata kita, tingkah laku kita sehari-hari, yang mana kita mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah dalam keteguhan iman, dalam keadaan apapun, kami tetap berseru dan mengaku bahwa Engkau-lah Allah kami, yang selalu menolong dan melindungi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya yang kami alami dan rasakan dalam kehidupan masing-masing kami. Dan kiranya kasih setia Tuhan akan terus berlanjut dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai lagi tugas dan pekerjaan kami. Mampukan kami untuk berkarya dan memuliakan nama-Mu dalam tugas pekerjaan masing-masing kami. Berkat Tuhan kiranya tercurah untuk setiap pekerjaan kami hari ini, sehingga dapat memberi hasil yang terbaik untuk kehidupan kami, terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa ini. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.